Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala nabi man ahabbani kana fil jannah. Al-hadis al-maqam. Bapak Ibu jamaah seluruh rahimahullah, Nabi bersabda, barang siapa yang cinta kepadaku maka kelak akan berada di surga bersamaku. Untuk bisa cinta kepada Nabi, maka kita harus mengetahui kisah sirah sejarah Nabi. Bagaimana sosok manusia kamil, manusia yang paling sempurna ini, itu diterangkan di kitab Atiba dan kitab Aqidatul Awam. Kemarin sudah kita bahas tentang putra-putri Nabi dan istri-istri Rasulullah. Jadi istri Rasulullah itu setelah Khadijah meninggal itu ada 9. Semuanya janda-janda tua, hanya satu Aisyah yang masih gadis. Ketika Khadijah istri yang pertama itu mau meninggal, itu beliau minta kepada Nabi surga. Ya Rasul, saya minta surga yang telah engkau gunakan untuk menerima wahyu di Gua Hira ketika Nabi usia 40 tahun. Nah, diminta. Maka Rasulullah kemudian mau mengambil surga itu, ternyata malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, Khadijah akan saya bawakan kain kafan dari surga. Jadi orang di dunia ini yang kain kafannya langsung dari surga itu hanya ada 5. Penduduk bumi yang kain kafannya itu langsung dari surga itu hanya ada 5. Siapa 5 itu? Pertama adalah istri Rasulullah, Khadijah al-Kubra, yaitu Siti Khadijah. Jadi malaikat Jibril membawa 5 kain kafan. Rasulullah bertanya, untuk siapa saja itu Jibril 5 kain kafan? Ini untuk istrimu Khadijah al-Kubra, Siti Khadijah. Kain kafannya saja dari surga, apalagi tempatnya. Kain kafan yang kedua yang dari surga dapat untuk siapa? Jibril, untuk engkau ya Muhammad, yaitu kain kafannya Nabi Muhammad. Itu dan langsung dari surga, bukan dari pasar. Kalau Jibril. Terus yang ketiga Jibril itu untuk siapa? Untuk Fatimah Zahra, putrimu Fatimah Zahra, putri Nabi yang pertama. Wajahnya persis seperti Nabi Fatimah. Kalau sekarang paling cantik, Rasulullah itu paling ganteng sedunia, Fatimah itu paling cantik. Nah, ini kain kafan yang ketiga diberikan kepada Fatimah nanti kalau meninggal. Rasulullah masih penasaran, tanya Jibril, yang keempat untuk siapa? Yang keempat untuk Sayyidina Ali, sahabat Nabi juga menantu Nabi, istrinya Fatimah. Terus yang kelima yang Jibril untuk siapa? Yang Jibril itu untuk Hasan itu. Jadi anaknya dari Fatimah, Sayyidina Hasan. Nah, Sayyidina Hasan inilah yang menurunkan para habaib, para sayyid, para ulama itu dari jalur Hasan. Nah, jadi penduduk bumi yang kain kafannya langsung dibawakan malaikat Jibril dari surga
pertama adalah Sayyidah Khadijah istri Rasulullah, yang kedua Rasulullah sendiri, ketiga putrinya yaitu Fatimah Zahra, yang keempat adalah keponakan menantu dan sahabat utama yaitu Sayyidina Ali, dan yang kelima adalah cucunya yang bernama Hasan. Cucu yang kedua Husain itu tidak dibawakan karena kepalanya dipenggal di Iran oleh Muawiyah Zaid atau Yazid bin Muawiyah. Nah itu yang di Karbala, yaitu makanya tidak dibawakan oleh mereka itu karena tidak ada kepalanya jasadnya, itu dipenggal di Iran. Makanya kalau di negara Iran tidak ada satupun namanya Yazid. Sandunya Iran itu sangat berbeda. Yazid itu tidak ada namanya Yazid karena itulah pembunuh Husain, cucu Rasulullah, dipenggal di Karbala. Nah itu. Jadi kalau kita tahu seperti ini Rasulullah, mengapa kita tidak cerita? Beliau manusia kamil, manusia yang paling sempurna. Kain kafannya saja dibawakan dari surga. Dan Rasulullah itu mukjizatnya itu mengambil mukjizatnya para nabi, 25 nabi itu semuanya ada pada nabi. Kalau Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan hewan, Rasulullah bisa bicara tidak hanya dengan hewan. Rasulullah bisa bicara dengan hewan, bisa bicara dengan iblis, bisa bicara dengan pohon. Ini jadi Rasulullah itu bisa bicara. Suatu saat ada sahabat dua digigit anjing, kebingungan, maka dipanggil Rasulullah anjingnya, hai anjing, mengapa dua sahabat ini engkau gigit? Anjingnya bicara, ya Rasul, dua sahabat ini karena keduanya menjelekkan sahabatmu Abu Bakar dan Umar, makanya saya gigit. Akhirnya tahu yang digigit kamu ngerasani Abu Bakar dan ngerasani Umar, makanya digigit anjing. Jadi akhirnya yang digigit itu oh iya salah, karena tadi itu menjelek-jelekan Abu Bakar, menjelek-jelekan Sayyidina Umar. Langsung ditanya ketika Rasulullah berkhutbah itu pijakannya itu pohon kurma, terus oleh para sahabat dibuatkan mimbar di Madinah itu supaya lebih tinggi. Pohon kurmanya nangis. Itu Rasulullah bertanya, wahai pohon kurma, mengapa engkau menangis? Jawabnya, karena saya tidak engkau injak lagi ya Rasul ketika khutbah. Jadi mukjizatnya 25 nabi itu ada pada nabi. Yang paling hebat lagi yang tidak bisa dimiliki oleh Rasul apapun adalah ketika Rasulullah diadili oleh Raja Syria. Saat itu Raja Syria itu namanya Habib bin Quraisy, pimpinannya para Quraisy, pasukannya super hebat, datang ke Mekah, datang ke Madinah membawa 10 pasukan elit untuk menghadiri Rasulullah atas undangan Abu Jahal. Begitu Raja Syria dengan 10.000 pasukan elit itu menghadiri Rasulullah, Rasulullah dipanggil oleh pamannya Abu Jahal, Rasul Muhammad, kamu datang ke Mekah, pinggir Ka'bah, akan ada raja yang mau bertanya, karena Raja Syria ini menyembah berhala, sementara Rasulullah menyembah Allah. Kata Raja Syria, kalau dia menjelekkan Tuhanku dan dia tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka Muhammad akan aku bunuh dengan pasukan yang hebat. Hadirin jamaah subuh, apa yang terjadi? Habib Raja Syria ini bertanya di luar dugaan Nabi. Bertanya begini, ya Muhammad, kalau kamu menyerang Nabi dan Rasul, itu malam hari tanggal 15 bulan purnama, kalau kamu menyerang Nabi, datangkan rembulan yang di langit itu untuk menghadapmu. Setelah menghadapmu, kamu pecah jadi dua, rembulan itu kamu masukkan ke dalam perutmu dan kamu keluarkan lagi. Bapak,
Ini pertanyaan dan permintaan yang paling sulit. Rembulan yang ada di langit sana disuruh manggil, suruh pecah, masukkan ke dalam perut, suruh mengeluarkan di tengah-tengah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berdoa di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu Grand Zam-Zam kalau sekarang di pinggirnya Grand, itu namanya Jabal. Rasulullah berdoa, malaikat Jibril datang, ya Muhammad, permintaan dia ACC oleh Allah. Maka datanglah di Ka'bah. Wahai Raja Syria, apa permintaanmu? Kamu minta mendatangkan rembulan, akan aku datangkan. Maka Rasulullah, ta'alli ya qamar, datang wahai rembulan. Rembulan di langit itu datang. Setelah datang dipecah Rasulullah menjadi dua, dimasukkan ke dalam perutnya sebelah kanan, separuhnya sebelah kiri, dikeluarkan dari tengah perutnya. Raja Syria itu, amantu, aku beriman di Rabbi Muhammad. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Muhammad 50%. Loh, seperti itu hebatnya Nabi. 50% padahal sudah mendatangkan rembulan. Satu lagi yang Muhammad, kalau kamu bisa menjawab, aku percaya 100%. Pertanyaan kedua, Muhammad, kamu kalau memang Nabi dan Rasul, tebaklah isi hatiku. Jadi Nabi itu bisa melihat hati sahabatnya, hati para musuhnya itu bisa kelihatan. Apa yang ada di hatimu Muhammad? Langsung dari Muhammad jawab, hai Raja Habib Syria, kamu memang raja, tapi hatimu sedih gundah gulana karena kamu punya anak satu perempuan cacat total, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Itulah yang menjadikan gelisah hatimu. Maka langsung Raja Syria itu ucapkan Allahu Akbar. Seluruh pasukannya 10.000 diajak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raja Syria dan 10.000 pasukannya masuk Islam pada waktu malam itu. Maka Abu Jahal, musuh utama Nabi, itu tambah terketen. Ini hebatnya Rasulullah. Rasul sambil berdoa, mudah-mudahan anaknya Raja Syria ini disembuhkan oleh Allah. Raja Syria pulang dengan 10.000 pasukan, berjanji mengislamkan seluruh negara, seluruh rakyatnya di negara Syria yang dihancurkan kapal hari itu. Maka datang sampai di Syria, apa yang terjadi? Anak yang cacat total, tidak punya kaki, tidak punya tangan, didoakan Rasulullah dari Mekah, utuh, sehat, dan dia normal, kakinya datang, tangannya datang. Raja Syria tambah yakin anaknya yang cacat total menyambut dia di depan istana. Ya abahku, ayahku, saya ini didatangi Muhammad ketika ayat di Mekah, dan Nabi Muhammad itu mengadakan tangan berdoa kepada Allah, maka saya sekarang jadi sembuh. Dia di Mekah bisa menyembuhkan di Syria. Nah ini kalau kita baca sejarahnya, bagaimana tidak cinta kepada Nabi, manusia yang super hebat seperti ini, rugi kalau kita tidak baca sholawat Nabi. Itulah apa itu untuk tentang sirah nabawiyah yang kadang-kadang tidak diungkap oleh para ustaz atau para kiai, kadang-kadang tidak diungkap dengan kehebatan. Karena itu saya baca sejarahnya, ini otentik diterangkan di hadis supaya jamaah betul-betul mencintai Rasulullah dari kenyataan sejarah otentik, dan itu diterangkan di Quran dan hadis. Demikian kajian pagi ini tentang kemujizatan Rasulullah yang diberikan oleh Allah untuk bisa menjadi rahmatan lil alamin. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi